Kalau taubatnya sudah dijalankan, maka Allah permudah semua urusannya, Pak. Tidak ada lagi istilahnya dulu sering mukul, dipukul lagi, itu tidak ada. Ya, kecuali dia sudah bersihkan dirinya dengan taubat kepada Allah. Dan kedua, adalah tawakal. Sifat tawakal ini penting, Pak. Orang mau umrah tapi nggak dekat dengan Allah, gimana rasanya, Pak? Ya, misalkan sudah tahu nih mau umrah seminggu lagi, tapi masih sibuk dengan dunianya gitu. Sholatnya ketinggalan, misalkan. Lalu dia tidak mendekat kepada Allah, sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya. Maka nanti ketika dia ibadah, rasanya biasa aja, Pak. Tapi kalau dari sekarang dia melakukan tawakal, dekatkan diri dia kepada Allah, nanti ketika dia umrah, dia akan merasa lebih dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah pelajari ilmu dalam ibadah umrah ini. Ibadah umrah ini, semua jenis ibadah itu harus dengan ilmu, Pak. Sholat subuh berapa rakaat, Pak? Dua. Pahalanya besar tuh, Pak, kata Nabi. Orang yang melakukan sholat subuh pahalanya besar sekali. Sekarang ada orang kepingin pahalanya lebih besar lagi, ditambah rakaatnya 1 menjadi 3, boleh tidak? Sholat subuh 3 rakaat boleh tidak? Nggak boleh. Kan biar lebih besar pahalanya, boleh tidak? Tidak. Itulah yang disebut pelajari semua ibadah ini dengan ilmu. Ya. Nah, ilmu dalam umrah ini disebut dengan manasik. Nanti kita akan sampaikan manasiknya. Lalu yang berikutnya bekal. Nah, bekal ya, kita harus persiapkan semuanya, Pak. Keluarga yang kita tinggalkan juga ditinggalkan uangnya, ya. Perhatian kita. Lalu yang kelima adalah adab safar. Ini yang paling penting, adab safar, Pak. Adab safar ini adalah wasiat bagi orang yang kita tinggalkan. Ya. Karena safar dalam ibadah ini merupakan jihad, Pak. Bahkan Nabi mengatakan orang yang safar, orang yang berpergian, ya, itu sedang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang safar itu doanya cepat diijabah oleh Allah. Karena apa? Karena dia lagi diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa azabnya? Sakit, lelah, letih, kadang capek, kadang sabarnya diuji, Pak, dengan teman-teman yang mungkin ya bikin kita marah gitu ya, atau mungkin dengan rombongan, atau mungkin dengan sesama travel gitu ya, nanti akan diuji. Maka itulah azab. Ketika safar diperintahkan oleh Allah, angkat tanganmu dan berdoa kepadaku, kata Allah. Kenapa? Karena orang safar doanya cepat diijabah, Pak. Cepat sekali diijabah. Orang safar berpergian dalam hal ibadah. Iya, kalau kondangan jangan dibilang safar. Ya. Tapi kalau ibadah, Bapak misalkan nih mau umroh, kan ibadah. Nah itu safar. Iya, maka ketika diuji, misalkan pesawatnya lambat, maka angkat tangan, ya Allah, saya punya permohonan, ya Allah, mohon lapangkan rezeki saya, gitu. Maka ketika lagi safar, doa kepada Allah, perbanyak doa. Ujian yang kita terima, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jenisnya beda-beda. Diuji dengan kakinya agak sakit kalau jalan. Ada yang diuji sama siapa? Sama tempat duduknya. Ada orang yang duduk kelamaan, pantatnya pegel, gitu kan. Sakit atau bagaimana, macam-macam ujiannya itu, Pak. Nah, maka Allah turunkan ujian itu berikut dengan panggilannya. Seperti itu ya, Pak ya. Nah, inilah persiapan sebelum umroh ini ya yang harus ditekankan. Ya, penting sekali.